aku udah nggak jualan kaos ya Pak, sekarang saya jual bakso. Bakso udah bakso udah terkenal, belum kuat brandnya, ganti lagi. Lah Pak kok ganti? Iya saya kan jualan cilok yang kemarin nggak laku ya. Jadi akhirnya ini pasti dodol loh, foto gimana? Bikin usaha tuh ya segampang itu gitu. Ternyata ya setelah resign tuh ya ternyata ya babak belur. Selain punya brand bisnis Almost Kids sama oleh-oleh, Mas Hidayat ini juga punya pondok santripreneur. Kalau yang sudah selesai JIS 30 nanti ada hadiah dari kami ya. Kerja tapi setoran juga. Dan tempat sampah itu saya gulingkan sengaja, di situ ada kertas berserakan gitu. Dan hampir dari 19 pelamar itu mereka masuk tuh hanya satu yang benerin. Ada bagian potong, ada bagian cutting, ada bagian press, ada bagian finishing dan lain-lain itu. Cuman selain printing selain printing. Kejadian dia tadi kan beli jeruk 14.000, tapi gue ini 14 juta. Terus istri bilang gitu, ngerti nggak mbaknya tak tuh kok kerong kilo ya mas, bener-bener gitu. Dia tuh ngirim 1 truk donatur juga. Jadi Allah tuh mengirim orang-orang baik untuk mendirikan pondok ini dengan sendirinya gitu. Bu, sampai di posisi pabrik udah jadi, pondok sudah berdiri, terus akhirnya COVID itu ibu udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Safro Channel Podcast, ngobrol sok penting. Kali ini seperti biasanya kita orang-orang yang tidak penting mas, tapi kita berupaya untuk mengundang orang-orang yang penting di muka bumi ini. Kita pengen belajar banyak hal, terutama kita ingin cari tahu tentang teknologi, bisnis, dan syiar. Nah untuk kali ini yang ada di depan saya adalah seorang owner Almost Kids, yaitu sebuah brand lokal dari Klaten yang berfokus pada kaos muslim anak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Mas Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah keren ini. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah direpotkan juga. Iya repot. Ini operatornya pada absen, jadi kita tadi agak lelah untuk menyiapkan dan prepare segala sesuatunya. Bisa diperkenalkan mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kepada Mas Sabro yang sudah merepotkan saya pada malam hari ini. Saya dan terima kasih juga sudah menyiapkan propertinya sendirian walaupun repot-repot dengan effort yang luar biasa. Alhamdulillah nama saya seperti yang ada di flare. Nama saya Hidayat. Terus alhamdulillah ini dititipkan oleh Allah, ada brand Almost Kids yang mungkin lahir sejak 2010-an lah, sekitar itu. 2010-an mungkin ya, 2010 2011 sekitar itu lah. Terus itu awalnya sih Almost Kids itu sebenarnya sih tidak berencana untuk bikin brand sebenarnya sih awalnya. Saat itu saya sudah punya brand yang namanya Oli Olang. Itu Oli Olang semacam souvenir ya. Kaos souvenir di Madura sana. Ya model-model kaos kayak oleh-oleh lah di tempat wisata gitu. Nah, akhirnya di situ saya bikin, kebetulan ada adik yang di sana, kita bikin dulu. Itu berjalan. Ternyata setelah berapa tahun kemudian itu saya main ke Jogja sama istri gitu. Untuk mencari kaos anak untuk anak nomor 1 sama nomor 2. Ternyata sampai di itu rata kaos itu kebanyakan gambar kartun, robot dan lain-lain, jadi nggak ada edukasinya gitu loh. Iya betul. Ada perjalanan pulang itu dari Jogja ngobrol, Mas kalau kita bikin kaos untuk muslim gimana ya untuk anak-anak bilang itu. Oh gitu ya. Oh, boleh saya bilang itu. Hari semalam saya cari apa ya namanya. Tapi oblong muslim tapi untuk anak gitu. Jadi saya singkat, kalau saya singkat oblong muslim anak kan omusna kan nggak keren gitu. Kok omusna? Omusna. Nah, jadinya anaknya saya ambil dari bahasa Inggris. Almost Kids jadi oblong muslim untuk anak gitu sih ya. Seperti itu awalnya. Jadi udah itu berjalan, Almost Kids berjalan. Setelah selisih setahun 2 tahun tuh banyak emak-emak yang nganterin anaknya tuh, Mas kok nggak bikin dewasa ya? Kok nggak bikin untuk bawahnya sekalian? Oh iya ya begitu. Nah, dari situ karena banyak permintaan akhirnya saya bikin untuk yang ibunya, bapaknya, tetangganya, mbahnya, saya bikin semuanya. Akhirnya komplit untuk family ya. Tapi saya tidak merubah brand yang sudah ada. Sampai hari ini kita bikin untuk family. Jadi untuk ayahnya ada, untuk ibunya ada, untuk anaknya semua ada.
awalnya gitu sih. Gitu. Ada trigger apa sih kenapa harus yang muslim? Kenapa nggak yang universal aja? Misalnya kaos edukasi cuman yang universal. Lah ya tuh. Itu kenapa? Waktu saya nyari itu kan rata kan gambarnya ya rata ya pahlawan hero. Jadi nggak ada yang ada untuk siar tuh nggak ada gitu loh. Oh memang pengennya yang harus jadi berpahala mungkin. Berdakwah lewat t-shirt mereka bisa berjalan. Berdakwah lewat t-shirt. Dari situ istri, ya nanti isinya kan tentang hadis mas manjada wajada gitu. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Jadi mengangkat tema-tema hadis-hadis pendek yang bisa diterima dan anak-anak tuh oh iya ya bilang gitu. Yang nggak terlalu berat gitu ya. Nggak terlalu berat, jadi mudah, jadi hadis yang familiar lah gitu. Akhirnya kita bikin visualnya dengan bikin kartun yang disukai anak-anak seperti apa gitu. Dan mulai dari kita mulai bikin desainnya sampai awalnya udah mulai seperti saat ini. Untuk yang desain itu siapa sih? Apa masnya sendiri? Iya, saya sendiri. Oh sendiri. Oh gitu. Saya sendiri. Terus sejak tahun 2010 kan ya. Berarti sudah berumur 25 tahun 15 tahun ya. Sekitar itu. Kenapa masih bisa komitmen mas? Apa sih yang melatar belakangi atau mungkin yang jadi kekuatan untuk bisa konsisten sampai sejauh ini? Iya berat sih, prosesnya panjang. Cuma saya kan dulu memang jadi karyawan selama 10 tahun dari sebuah pabrik garment besar di Jawa Tengah. Jadi 2001 sampai 2010 saya resign. 10 tahun bekerja di situ. Dan nggak mungkin saya ikut orang terus toh gitu. Jadi ya mungkin kalau cari zona nyaman ya di situ. Tapi ada keinginan satu hari saya pengen bikin pabrik sendiri, punya karyawan sendiri yang biasanya gajian ya kalau ngasih gaji ya gitu loh. Gitu. Punya keinginan besar seperti itu. Dan akhirnya saya mulai merintis tuh sebelum resign 2005 saya mulai merintis, buka pesanan, ada tak maklunin dan lain-lain sampai akhirnya mentok 2010 saya resign karena di rumah tuh order udah mulai lumayan. Nah gitu. Nah dari situ udah karena saya backgroundnya untuk desainer ya. Walaupun saya sarjana teknik mesin. Oh, teknik mesin. Ya, saya S1 teknik mesin plus banting setir. Diploma 3 desain grafis. Nah, jadi ada kuliah 2 saya di Malang. Nah, lulus itu akhirnya saya ngambil di bidang desainnya. Nah, karena pengalaman di situ ayo bikin desain sendiri, bikin logo sendiri, bikin desain sendiri ya. Akhirnya tapi yang mengasisi istri karena saya bikin udah desain, istri gak cocok mas, ganti. Udah kalau istri udah cocok, oke mas kita cetak gitu. Jadi yang mengasisi istri udah oke, warnanya udah oke, cocok udah kita cetak gitu. Walaupun saya udah pengalaman di desain tapi final decision ada di istri. Oh gitu. Jadi harus di riset dulu ini pangsa pasarnya kira-kira mungkin Jogja, Klaten, gitu. Solo gitu ya. Awalnya gitu. Awalnya kita jualan sendiri. Terus juga ngelapak sendiri, ada pameran kita ikut dan lain-lain gitu. Sampai ngebum itu 2013 ada pameran di Jogja di JEC gitu. Di JEC. Nah, di JEC itu ada pameran event anak-anak selama 4 hari dan bayarnya lumayan. Kita bayar kalau nggak salah itu ada sekitar 8 jutaan lah. Untuk sewa satu stand tuh ukuran 3x3 gitu. Yaudah kita ikut. Saya kalau nggak salah tuh untuk bayar tuh gadein motor tuh gimana saya lupa. Udah saya coba udah dan itu mulai dari situ mulai startnya Omoskit mulai branding di situ. Kan dulu jualan nggak laku, kok merek apa gitu awal-awal. Nah di JC itu saya mencoba kita siapkan berapa desain, berapa raknya, bannernya semua kita siapin lah. Standing bannernya kita siapin dan karena saingannya lumayan banyak di situ dan eventnya luar biasa. Akhirnya saya tahu bikin dan di situ sampai hari pertama itu alhamdulillah nggak ada yang laku. Terus ya Allah udah gitu. Ya saya sih udah itu dari jam 10 sampai jam 10 malam. Hari kedua nggak ada yang laku juga. Baru hari ketiga itu cuman laku sebelum duhur tuh laku 3, terus sorenya laku berapa, akhirnya laku 12 hari itu. Itu hari ketiga sudah mau menyerah sama Mas mulai yuk. Karena udah kita udah lelah, udah capek. Itu bawa stok berapa itu? Iya, mungkin sekitar itu ada 2 sampai 3 karungan lah. Udah lumayan gitu. Sudah 100, untuk persiapan 100, itu 200-an kali ya. Ya mungkin sekitar 300-an lebih mungkin. Jadi satu karungan isi 100 jadi mungkin 300-an lah. Yang laku 12. Laku 12 dari sekarang. Kita udah siap rak dan lain-lain, siapin benen dan lain-lain. Properti kita siap. Dari situ hari terakhir saya udah Mas ayo mulai bilang gitu. Mas saya bilang ayo dilakukan besok tinggal hari terakhir. Nah, padahal anak masih kecil-kecil gitu loh. Terus hari terakhir itu sampai hari terakhir itu kayak
kayak apa ya, Allah tuh menjawab doa kita lah gitu. Itu mulai rame. Walaupun awalnya ini merek apa ya, mau sekolah orang kayak gini dari Bandung ya. Dari Bandung, saya bilang iya dari Bandung, gue bilang gitu. Karena udah apa ya, hari itu kayaknya kudu laku gitu. Paling nggak balik modal lah gitu. Udah banyak, udah mulai banyak, dan alhamdulillah sebelum tutup jam 10 tuh kita jualan kayak kacang goreng, jualan. Padahal saya nggak ngerti harga kan, yang ngerti kan istri. Tapi ada yang nanya, sudah tak tanyakan, Mbak ini berapa? Ini berapa yang belum? Nanya sama istri. Yang hafal harga kan istri. Saya tanya ini berapa? Rame kan udah jual dan jual udah sampai rame. Alhamdulillah saya pulang itu saya bawa sekitar hampir berapa itu ya? Hampir 13 atau 14 lah. Balik modal kalau buat nutup buat harga stand. Lumayan lah. Dari situ kan udah banyak kartu nama, banyak perusahaan yang udah saya siapin. Dari situ seminggu kemudian udah banyak, Mas kalau pengen jadi agen gimana, pengen jadi reseller bagaimana. Padahal saya belum tahu sistemnya gimana tuh. Akhirnya saya ngobrol sama itu gini ya wis dah. Kalau pengen jadi agen tuh minimal 5 juta Bu. Kalau pengen reseller nanti 2,5 juta. Nanti kita bikinkan. Padahal kita belum punya mesinnya, belum punya produksinya, masih tak maklun kan gitu loh. Udah, ya oke Mas kita bikin gini nih, udah transfer masuk, aduh ini uangnya udah masuk, udah kita mulai bikin di situ, kita mulai maklun dan orang. Ternyata setelah perjalanan itu yang saya ajak kerjasama tuh mulai tidak deadline-nya meleset terus, ada pergantian bahan dan lain-lain. Nah di situ sih akhirnya saya mencoba bikin sendiri, jadi tahu beliin mesin sendiri di rumah. Oh dulu waktu gitu, di JEC itu produksi masih dilempar gitu? Masih dilempar, masih ada dijahit sendiri satu-satu. Jadi istri kebetulan bisa jahit gitu loh. Udah dijahit sendiri. Akhirnya ada rezeki beli mesin obras, beli mesin overdeck. Dulu jahitnya di depan kamar, buka kamar itu udah mesin jahit. mulai mulai rame. Mulai dari rame awal-awal itu udah mulai banyak. Saya ngerekrut penjahit. Dulu masih freelance gitu. Sampai hari ini. Gitu. Oh iya. Cuma butuh proses. Makanya di situ kan tagline-nya Om Muskit di sekitar kita. Iya. Oh, Om ternyata Muskit di sekitar kita, menghantui kita. Oke. Habis Masnya resign dari perusahaan. Terus habis itu banting setir atau totalitas untuk produksi sendiri. Langsung berani sewa stand seharga 8 juta kan. Lah itu uang itu dari mana gitu? Kan sementara cash flow kan belum ada. Betul. Nah, itu apa pikir saya itu kan setelah resign itu ya berani-beraninya nekat jual motor gitu loh. Jadi pada saat saya resign itu saya pikir ya bikin usaha itu ya segampang itu gitu. Ternyata ya setelah resign itu ya ternyata babak belur. yang biasanya dapat penghasilan bulanan, bisa buat bayar ini ya gitu. Ternyata tidak semudah itu. Jadi sebenarnya saya keluar rumah kemana lah pokoknya, nggak di rumah, kemana-mana. Dan alhamdulillah rezeki itu ada aja, ada pesanan mulai dari pesanan 5, 10, gitu. Udah kita garap semuanya. Itu masih dijahit sendiri sama istri. Nah, dari situ berangkatnya. Jadi itu memang butuh proses panjang dan alhamdulillah sampai kita bikin brand, terus juga menerima pesanan umum, gitu loh. Kalau kita garap brand tok kan susah nanti. Iya, akhirnya kita buka pesanan umum dan alhamdulillah ada customer saya juga, klien saya dari Solo, itu dia punya brand tapi suruh garap saya, Mas aku minta tolong bikinin ya desainnya ini, yang bikin sampean juga produksinya sekalian. Udah saya bikinkan brandnya, saya bikinkan desain counternya, saya bikin t-shirtnya sekalian, saya produksi sekalian. Nah dari itu mulai cash flow udah lumayan kan, karena dia dijual tuh selesai pesanan dia bayar, cash flow-nya udah lumayan tuh. Baru saya mengembangkan merek saya sendiri, sampai situ sih gitu loh. Oke. Kebetulan di Solo udah ada merek kaos souvenir Soluwai dulu. Soluwai yang dijual di Solo Square. Kaos juga, kaos juga. Ya souvenirnya untuk solusi juga gitu loh. Apa sih yang membedakan Om Muskit daripada yang lain? Value apa yang mau dijual? Ini loh yang tidak dimiliki brand lain. Sebenarnya sih yang menilai sebenarnya sih customer sih. Yang menilai benar. Ya. Kalau saya kan namanya yang jual saya tuh, saya bisa aja ngasih keputusan, ini bagus. Biasanya kan penilaian itu dari customer. Makanya saya mencoba untuk menjaga itu. Dan alhamdulillah karena saya berangkat dari desain, saya mencoba di desain Om Muskit itu lebih detail. Karena saya berangkat dari desain, jadi tidak mudah ditiru. Warnanya mesti banyak, mesti di atas 7 warna. Ada 8, ada 9, ada 14 warna. Coba saya cek ya. Warna-warna dari desain Om Muskit itu mesti lebih dari 7 lebih warna. rame, lebih full color juga, full color juga. Jadi untuk dunia anak-anak tuh, jadi mereka untuk niru ngepeti itu
rodomeng gitu. Jadi mencoba untuk lebih dan mengangkat hadis-hadis yang mungkin lebih familiar, bisa untuk keluarga tuh masuk, untuk ibu-ibu juga nggak terlalu besar, untuk anak-anak juga masuk, seperti sih gitu. Tapi meski full color masih pakai manual print. Betul. Jadi saya masih mempertahankan manual print. Yang pertama karena juga lebih, walaupun hari ini kan digital print udah banyak, ya pokok print the kaos langsung juga udah banyak, tapi saya tetap mempertahankan manual print ya, karena di situ juga ada klien saya juga, ada anak buah juga yang sablon juga. Kalau saya pakai DTF semua kan nanti mereka di belakang nih nganggur semua. Jadi saya arahnya ke sana sih gitu loh. Sejauh ini punya berapa tim sih di rumah ya produksi? Kalau ya di pabrik itu ada berapa orang ya? Mungkin sekitar 20 ada berapa ya? Saya nggak pernah, ada sekitar 25 per 20 ya di pabrik. Misalnya yang ngurusi istri yang produksi gitu. Nah, terus kalau yang tempat sablon itu tuh ada. Pabriknya di rumah? Enggak, ada tempat lain. Dekat sama rumah, mungkin sekitar 50 meter lah dari rumah. Nah, dan kebetulan kan sini pabrik, sebelahnya ada pondok yang kita bangun di situ. Gitu. Ada bersebelahan gitu. Oh ya, selain punya brand bisnis Almost Kids sama oleh-oleh, Mas Hidayat ini juga punya pondok santripreneur. Apa sih namanya, Mas? Santripreneur ya? Santripreneur. Ya di situ, terus di bagian printing kan ada 3 orang yang saya ajak kerjasama. Jadi saya memang tidak merekrut karyawan untuk bagian printing ya. Karena saya pengen ada kerjasama, saya pengen menciptakan plasma dan pengusaha baru gitu. Jadi kamu punya usaha apa? Sablon. Yaudah, kamu ngambil sablon ke saya, desain seperti ini, cuman jujur dari awal, catnya dari saya semuanya, jangan dioplos dan lain-lain. Alhamdulillah ini sudah ada 3 tempat yang bertahan sampai hari ini ya. Jadi mereka juga amanah-amanah, juga jujur ya. Kalau selama jujur kita pertahankan sampai ke sana sih gitu. Karena ini terkait dengan kualitas juga gitu. Itu model kerjasama berarti semacam mitra gitu ya? Betul. Mitra bukan karyawan ya, betul, namanya ya, mitra jadi ya? mitra. Okay. Jadi kenapa saya tidak ngerekrut karyawan terus bikin lab sendiri untuk sablon? Ya bisa saja, tapi saya ingin menciptakan pengusaha baru gitu. Jadi akhirnya teman-teman yang mitra itu dia punya anak buah, jadi dia bisa jadi bos di tempatnya sendiri, walaupun kecil nggak apa, tapi dia bosnya, maksudnya gitu sih gitu. Hari dia juga, betul. Jadi bukan menjadi karyawan saya, tapi kita matra kerja. Kalau kita besar bareng, gitu. Iya betul. Jadi yang mendoakan tuh semakin banyak, maksud saya. Gitu. Amin. Berarti sampai sejauh ini masih eksis mendesain atau menciptakan desain-desain baru? Ya ada tim desain sudah ada sih gitu. Ya cuman ada beberapa kadang customer itu klien yang Mas nanti minta tahu jenis dia yang desain. Oh ya saya bikinkan gitu. Jadi ada beberapa customer yang kadang minta saya yang bikin desainnya. Tapi biasanya kebanyakan dari ada tim desainnya, Putri kebetulan. Nah, jadi yang berdesain. Jadi kalau emang ada beberapa permintaan dari klien, Pak ini ada permintaan khusus dari klien, terus yang minta jenengan yang desain, saya yang bikin, gitu. Harus jenengan. Tapi sudah sangat jarang, cuma ada beberapa sih klien-klien yang lama yang minta saya, gitu. Seperti itu. Atau mungkin sudah dibikinkan oleh tim desain, tapi minta ada revisi, ada saya perbaiki. Oh ini cuma diginiin. Jadi sebelum dikirim ke customer itu, tim desain kirim ke saya, Pak kurang gimana Pak? Oh coba ini diginiin. Nah, udah kirim, gitu. Baru ACC seperti itu sih, gitu. Mas, ada nggak sih trik khusus untuk membangun spiritual tim? Sebenarnya sih ini udah berlangsung lama sih, tapi pelan-pelan. Jadi awalnya tuh setiap masuk pagi tuh ada doa bareng. Ya. Itu awalnya baca umul kitab dulu bareng-bareng, ada doa bersama. Jadi pelan-pelan. Nah, jadi biar mereka terbiasa dulu, seminggu sekali. Habis itu udah tiap hari sampai hari ini ada doa pagi, ada zikir pagi. Jadi mereka tuh setiap pagi ada spirit seperti itu. Itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat. Jumat ini waktu khusus. Jadi Jumat itu semua karyawan tuh harus hadir, tidak terkecuali, dan itu harus ngaji bareng. Jadi setiap Jumat pekan pertama, Jumat pekan kedua, pekan ketiga itu mereka tahsin, ada setoran hafalan. Jadi kita mendatangkan Ustadz Kolis untuk mengajarkan mereka tahsinnya, bagaimana cara ngajinya. Dari mereka yang tidak bisa baca Al-Quran sampai mereka bisa, sampai bahkan mereka setoran juz 30. Nah gitu. Jadi nanti kalau yang sudah selesai juz 30 nanti ada hadiah dari kami. Ya. Oh ada hadiahnya juga. Oh ini yang sudah menyelesaikan sudah hafal surat An-Naba siapa? Jadi mereka setoran gitu lah gitu. Oh ada setoran. Ada setoran. Kerja tapi setoran juga. Jadi bukan hanya dunia tapi mereka tuh mendapatkan ada ibadah juga di situ. Nanti
Akhirnya terpola mereka. Jadi tiap pagi ada ini waktu, dan itu perekrutan udah saya kasih tahu, nanti di sini Mbak ada seperti ini. Oh gitu tuh Mas. Gitu loh. Itu setorannya berapa ayat biasanya? Ya itu kan mereka kan karena bukan anak pondok ya Mas. Jadi mereka tuh ya pelan-pelan. Jadi mulai dari usra pendek dulu sampai akhirnya mereka bisa menghafalkan juz 30 saja, itu udah sangat luar biasa. Ya. Iya, dari ada kadang mereka Mas aku nyetor An-Naba tuh 10 ayat dulu, udah 5 ayat dulu, dari pelan-pelan ada sampai selesai ini mungkin ada sekitar 3 orang atau 5 orang ya yang sudah selesai An-Nabanya. Oh sudah setoran ya, dan satu udah mereview, yang sudah hafal ini besok register ini ya. Jadi mereka terbiasa udah hafal ini udah tinggal centang ya. Jadi mereka perbaikan tasinnya, ngajinya, setoran hafalannya, dan itu nggak terkecuali. Dan sampai nanti pas setoran hafalan nggak masuk gitu. Pokok kalau mau izin hari lain, tapi kalau Jumat wajib. Nah gitu sih. Gitu. Jadi nggak boleh sakit. Nah, nanti di Jumat minggu keempat baru ada kajian. Jadi kadang saya ngisi beberapa, nanti kasih tahu seperti ini ya gitu. Setiap hari masuk itu? Setiap hari masuk. Jadi ada setiap pagi itu mereka ada doa gitu loh. Jadi ada zikir pagi. Jadi mereka sudah melakukan beberapa ritual pagi sebelum mulai pekerjaan, baru setelah doa selesai sekitar 10-15 menit baru ada briefing. Nanti yang dikerjakan hari ini, yang mau diambil hari ini, yang kosong bahan apa baru. Udah clear semua, ada pertanyaan, udah clear. Silakan ke pos masing-masing. Nah, dan hampir tiap hari itu. Yang Jumat itu karena Jumatnya hari raya orang Islam. Ya. Nah, itu spesial waktunya emang. Ada untuk waktunya kita ngaji. Gitu sih seperti itu. Ada nggak sih trik khusus untuk merekrut karyawan biar bisa itu kan biar sefrekuensi gitu. Gimana itu? Sederhana sih Mas. Jadi kan mungkin kalau di kebanyakan HRD pasti akan menanyakan pengalamannya bagaimana, terus lulusan apa, nanti bisa apa aja dan lain-lain. Tapi yang paling dasar setiap saya wawancara ya. Dan yang terakhir kemarin itu ada buka lowongan yang daftar mungkin 17 apa 19 orang gitu. Dan setiap mereka masuk meja wawancara saya, itu di depan pintu masuk itu, ini malah saya buka-bukaan ini. Nanti kalau ada yang ngelamar, mati ujiannya seperti indah. Jadi setiap mereka masuk meja saya wawancara saya mesti memberikan ada semacam tempat sampah di situ. Di ruangan HRD. Iya, jadi di ruangan HRD nanti ada ruang tempat sampah sebelum pintu masuk itu, dan tempat sampah itu saya gulingkan sengaja. Di situ ada kertas berserakan gitu. Dan hampir dari 19 pelamar itu, mereka masuk tuh hanya satu yang benerin. Mereka masuk dan benerin sampah-sampah yang berserakan, dikembalikan ke tempat sampah, baru ditaruh pinggir kembali. Setelah itu dia masuk ke meja saya, udah, saya langsung bilang, udah Dik, besok masuk pagi ya, kamu saya terima. Mereka kaget, kok saya terima Pak? Bilang gitu. Nah baru pelamar yang lain saya udah masuk semua dulu, udah masuk. Ini dari 19 orang, saya baru terima satu ya, karena apa? Tadi sebelum masuk kalian lihat tempat sampah ada di situ, ada kertas berserakan. Oh iya Pak, kenapa kok kertas itu gak kamu pungut, taruh, bahkan ada yang ditendang, ada yang dilangkai. Oh iya ya Pak. Bagi mereka yang tidak beresin itu di dasar, saya kasih tahu lulusan mana di wawancara seperti biasa gitu loh. Oh padahal ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Tuh saya pernah kerja di sini Pak. Oh yaudah, tapi hanya satu orang yang hanya benerin itu, udah saya terima. Saya kasih tahu, saya sengaja menaruh tempat sampah itu agar aku tahu adabnya kamu gimana, karakternya kamu seperti apa. Karena ada dan tidaknya saya, itu kamu akan bekerja dan hatinya masing-masing. Oh iya Pak, kenapa kau nggak dibenerin? Iya Pak, nggak disuruh ya Pak. Oh saya nggak tahu ya Pak. Tapi bagi satu orang kamu Mbak, iya Mas. Ya Pak, udah dia yang benerin. Kenapa saya nggak langsung menerima, karena itu tadi gara-gara beresin tempat sampah sebelum dia duduk di depan saya wawancara. Jadi mereka oh iya, jadi ini bagi teman-teman yang lamar, saya kembalikan lamarannya. Jadi besok kalau wawancara itu sikap kalian tuh di awal di situ. Jadi mereka kayak gitu tuh Pak. Dan itu karakter. Nanti kamu sudah masuk ke pabrik, ada dan tidaknya saya di pabrik, itu kamu akan bekerja dengan hati. Bosnya sok sergap, kalau nggak ada bubar lah. Dan itu harus bareng, dan semua yang masuk ke tempat kita itu sudah melalui proses itu. Jadi mereka menghabiskan 8 jam itu kerjasama. Lalu kalau nyurung bareng semuanya, dan sampai si nyurung, si cici situ sok-sokan sibuk. Jadi mereka harus bener-bener, kalau temannya yang kesusahan kita bantu, ini kita ewangi ini lah. Jadi mereka harus support, dan itu harus tim gitu loh.
Jangan sampai karena ada saya nggak perlu pasang CCTV ini, ya bisa saja gitu loh. Mungkin di tempat yang ada, tapi saya tidak. Aku percaya kamu udah mencari rezeki yang halal, ini ayo kita bekerja dengan baik. Jadi mereka punya kesadaran. Ya kalau pengen beli sayur lewat monggo silakan beli. Nanti kalau Pak aku izin Pak ya untuk ngambil rapot silakan izin. Setelah itu kembali lagi. Jadi saya memudahkan itu, tapi jangan sampai kemudahan saya ini kamu manfaatin. Nah, dan semua karyawan itu udah paham. Ya Pak, terima kasih semuanya. Saling percaya. Semua kalau trust sudah. Jangan sampai mereka Pak Dedi sok sibuk, sok sergap enggak. Jadi mereka tuh sudah seperti biasa, sudah terbiasa. Karena saya tidak menganggap mereka sebagai karyawan, tapi saya menganggap mereka sebagai partner kerja. Om Muskit tidak bisa sebesar sekarang tanpa mereka juga, gitu. Kalau kamu mendoakan, kamu bekerja dengan baik, mudah-mudahan nanti order ini juga akan kembali ke teman-teman semuanya, gitu. Itu dasar menjadi karakter, adab, akhlak itu udah di awal, gitu. Adab sebelum skill. Adab sebelum skill. Apa ini? Biasanya adab sebelum ilmu. Adab sebelum skill. Oke. Karena pernah ini saya tutup dengan satu cerita ya. Jadi ada 2 orang karyawan. Yang karyawan yang pertama ini sudah 10 tahun. Tapi yang kedua ini ya mungkin baru 3-4 tahunan. Tiba-tiba tetapi ternyata gajinya lebih besar yang 3-4 tahun. 3-4 tahun. Hari yang lamanya nanya, Mas, kok bisa ya gaji saya lebih kecil Pak? Saya tidak menjawab pertanyaan itu, tapi saya kasih gini Mbak, saya panggil si A dan si B. Coba saya minta tolong nanti ada customer dari klien saya dari Jakarta. Saya minta tolong jenengan untuk telepon ya. Hari yang karyawan sudah lama telepon. Assalamualaikum Pak, besok Bapak saya diminta tolong Pak Eda untuk ngebil jenengan. Kira-kira besok datang ke Klaten jam berapa ya? Oh, saya besok datang ke Klaten mungkin sekitar jam 10, Mbak. Oh, yaudah, makasih Pak, terima kasih, udah selesai. Udah laporan. Gimana? Ya Pak, besok Pak Fuad akan datang ke Klaten tuh jam 10. Udah. Oh, ya, terima kasih Mbak. Akhirnya saya minta tolong yang si B. Kamu tetap di sini, saya bilang. Saya bilang, coba saya minta tolong nanti telepon ini nih, Pak Fuad ini. Lah, tadi kan sudah Pak, tapi saya minta tolong kamu untuk ngebel lagi. Dengan pertanyaan yang sama, dengan perintah yang sama. Oh, siapa? Assalamualaikum Pak Fuad. Maaf Pak, ini saya juga diminta tolong Pak Heda untuk konfirmasi lagi. Oh gimana? Besok Bapak ke Klaten jam berapa ya? Oh jam 10. Dari mana Pak? Bandara? Oh setelah bandara. Oh gitu Pak. Bapak sudah dapat hotel belum? Belum. Kalau belum nanti katanya carian ya Pak. Bapak nanti kita jemput jam berapa? Nanti kira-kira di berapa hari ya Pak? Oh sekitar 3 harian. Oh yaudah Pak, nanti kalau rencananya nanti ketemu Pak Heda jam berapa? Kalau nanti kita jemput pakai mobil kantor. Oh gini. Oh udah, saya mendapatkan banyak informasi di situ. Bapak sama saya sendiri apa bareng keluarga? Oh yaudah Pak, nanti habis itu ada acara lain ya Pak, atau mau jalan-jalan ke Jogja dan lain-lain. Oh ya nanti ke sini, udah tutup selesai. Gimana Mbak? Ya Pak, nanti Pak Farid itu datang bareng keluarga, ada 4 orang, belum dapat hotel, nanti salah kita cariin Pak. Kalau Bapak sudah mengizinkan, nanti beliau belum ada kendaraan, nanti kalau dibolehkan nanti pakai mobil kantor untuk jemput di bandara. Nanti boleh selama 3 hari di sini, nanti 2 hari nanti ada di pabrik untuk ngobrol dengan Bapak. Nanti yang 1 hari dia pengen jalan-jalan ke Jogja, dan seperti itu. Nanti tiketnya minta dicariin sekarang dan lain-lain. Saya dengan satu perintah yang sama saya mendapatkan informasi yang berbeda. Kenapa mereka? Oh iya Pak, kenapa saya membayar dia lebih mahal? Gitu. Jadi akhirnya harus lebih mereka detail lagi yang kedua. Gitu, dengan perintah yang sama, tapi saya mendapatkan banyak informasi di situ. Dan itu ada skill yang mungkin terselubung. Oh, akhirnya yang komplain tadi. Iya Pak. Juga ya. Iya juga ya. Paham maksud saya? Iya Pak. Jadi saya tidak menjawab, tapi dengan tes seperti itu mereka tahu. Oh iya Pak, ya. Gitu loh. Itu penting. Makanya bukan hard skill tapi soft skill itu penting untuk di pekerjaan. Gitu sih. Boleh. Kira-kira seperti itu. Ini sebagai trik. Oke. Kemudian di era digital ini, gimana sih Om Muskit itu tipsnya sampai bisa bertahan 15 tahun. 15 tahun. Iya, 15 Tidak tahun. terasa. Itu kuncinya apa sih? Ini jujur ya. saya itu dulu. Ini saya kan juga ya mainan kayak gitu lah, mainan souvenir, gitu. clothing, printing dan digitalan. Tapi dulu pernah juga bikin kaos brand muslim namanya. Oh gitu. Iya, kaos Nada. Cuman akhirnya paling sekali 2 kali aja ya ikut event kayak gitu. Terus? Tapi nggak bertahan. Nggak bertahannya kenapa? Karena nggak fokus. Kayaknya karena nggak fokus. Kalau saya kan sih memang bisa saja sih buka brand dan lain-lain. Cuman biar menjadi expert saja sih. Jadi spesialnya di situ gitu loh. Jadi kalau orang, karena
dokter spesialis sama dokter umum kan mesti mahal dokter spesialis nih. Iya, iya, Sekali benar. pegang tuh, ini ya. Tapi kalau dokter umum kan general. Nah, tapi kalau itu kita pengen dia pada saat saya menyebutkan nama Om Muskit, jadi mereka yang bikin ini, yang bikin kaos. Walaupun kita bikin semua, tapi biar brandingnya kaos muslim itu saja. Melekat gitu ya. Pas nanti ke sana baru kita edukasi. Bu, kita bisa bikin, bisa bikin juga tuh Mas, gitu sih. Jadi kita bikin kira-kira spesialis di situ. Ya sama lah. Nama di handphone kita kan mesti ada Joni tukang las. Kan mesti ada ya. Ya, meskipun di sana ada apa mesin bubut atau jadi, apa. betul. Jadi mesti ada sesuatu yang membuat orang tuh kenal dia kenapa sih? Gitu loh. Jadi kita spesialis di situ sampai orang-orang benar pada saat menyebutkan nama itu udah tahu, dan mereka lebih tahu Om Muskit daripada saya. Dan mereka nggak gagas online siapa, gitu loh. Setelah tahu, Mas dia itu yang punya, gitu. Dan aku nggak butuh itu, karena yang penting karena Om Muskit di sekitar kita biar mereka tuh mengenal brand kita. Jadi nggak perlu tahu siapa yang punya dan lain-lain, gitu sih, gitu loh. Oh, harus fokus ya. Harus fokus satu dulu. Kalau ini udah besar, baru mau merambah kuliner, mau silakan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi konversi gitu. Bisa saja. Cuman kan biar fokus dulu satu. Kebetulan kan gitu. banyak teman-teman yang gagal itu karena ini belum berdiri tegak, udah ganti yang lain. Loh Mas, aku pesen yang, aku udah nggak jualan kaos ya Pak. Sekarang saya jual bakso. Bakso udah bakso udah terkenal. Belum kuat brandnya, ganti lagi. Pak kok ganti? Iya, saya kan jualan cilok yang kemarin nggak laku ya. Jadi akhirnya ini pasti dodol loh. Jadi fokus satu dulu. Kalau udah kuat mau merambah, mau bikin apapun nggak masalah. Gitu loh. Jadi ini biar kuat dulu. Jadi kalau pondasinya udah kuat kan mau bikin status lantai kan nggak apa-apa. Kalau pondasi belum kuat kan bikin roboh ya. Gitu. Seperti. Ya sempat sih dulu itu bikin terus ya dijual di Car Free Day pas sekitar tahun berapa ya. Terus ada event juga ikut. Ya laku nggak sih dulu? Sampai dulu aslinya kalau saya mainnya dulu di komunitas mobil, komunitas otomotif gitu kan. Habis itu kan dulu ada sekitar tahun berapa kan pada orang-orang banyak yang hijrah itu. Iya enggak sih? Ya, pas banyak, tahun-tahun ya, berapa sih? Kayaknya pas waktu pemilu pas panas-panasnya dulu. Banyak komunitas yang bikin banyak komunitas, banyak komunitas baru, brand muslim lahir juga banyak. Ya itu mungkin ikut gitu kan. Betul. Nah, tapi akhirnya kan ya karena nggak fokus itu jadi akhirnya hilang dari peredaran. Iya, hilang dari peredaran kayak gitu. Iya. Stoknya masih ada ya? Awet berarti ya? Iya, awet karena malas ngitung stoknya tinggal berapa. Yang penting tujuannya sih bisnis ini dibikin untuk apa sih tujuannya sih kita. Jadi memang tujuan kita awal-awal tuh untuk profit dan tapi ternyata ada tujuan yang lebih besar sih. Gitu. Ya untuk kebermanfaatan, jadi bisa menolong orang banyak. Jadi saya bilang ke karyawan untuk kalau briefing itu, ini mungkin kalau jenengan bisa mendoakan semuanya, mungkin besar atau mungkin banyak pesan bukan karena saya hebat, enggak, bukan karena Mbak Silvinya istri saya itu karena harus ini enggak. Mungkin ada salah satu doa dari anak panjenengan, mudah-mudahan ibu tetap masuk lah gitu. Bahkan di Covid pun kita tetap masuk, enggak ada PHK kanan, mereka tetap bekerja gitu. Ya mungkin salah satu dari doa mereka, semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak melibatkan orang di situ, kan makin banyak yang mendoakan juga agar Muskit tetap berjalan, tetap banyak orderan gitu. Alhamdulillah tahun 2001 itu kita bikin pondok yang rumah santripreneur itu 2021 kita bikin. Itu pondok entrepreneur selama 2 tahun kita biaya full gratis beasiswa. Selama 2 tahun kita biaya full. Nanti ini sudah angkatan yang kedua. Itu dan minimal 17 tahun putra, khusus putra dulu. Pondoknya itu. Ya, pondoknya khusus putra minimal 17 tahun, maksimalnya 25 tahun. Nanti kita didik santri itu untuk menjadi seorang entrepreneur yang berakhlak mulia. Jadi ya sirah dapat, fikih muamalah juga dapat, tahsin mereka dapat, tahfiz juga dapat, public speaking juga dapat, leadership dapat. Tapi kita ajarin entrepreneur di situ gitu. Untuk pondok santripreneur itu sudah berapa santri? Ini sudah angkatan kedua. Kemarin kita meluluskan angkatan pertama, sini udah angkatan kedua. Ya ada yang dari Bekasi, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Magelang, ada yang dari Klaten juga. Jadi random memang yang datang itu. Dan saya memang tidak harus punya hafalan banyak karena saya bukan di pondok tahfiz. Karena pondok tahfiz kan di Klaten sangat banyak. Nah, saya ingin menciptakan di jalur yang berbeda. Saya ingin santri itu
paling tidak setelah lulus tuh mereka bisa Jadi bisa bisa mandiri sendiri. Gitu. Makanya di sini kita ajarin jualan, ajarin digital marketingnya bagaimana, memasarkan produk bagaimana, brandingnya bagaimana, kita bangun di awal di situ sih. Gitu. Untuk pondok itu yang diajarin apa saja? Banyak sih. Untuk yang tahun pertama bisnisnya? itu ada untuk leadership, kita punya kurikulumnya, ada public speakingnya, ada fikih muamalahnya, ada sirah nabawiyahnya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya. Semua untuk pelajaran kita dapat gitu loh. Jadi mereka pas nanti semua dapat. Tapi ada entrepreneur yang fokus kita di situ. Dan untuk entrepreneur itu bukan hanya saya yang ngisi, tapi dari teman-teman sahabat pengusaha banyak yang ngisi ke sana. Mereka mewakafkan waktunya untuk ngajarin Santi. Habis itu kita juga kadang tidak hanya di pondok, kita juga sowan ke teman-teman pengusaha ke sana, sharing-sharing ngobrol. Jadi mereka bisa mendapatkan insight yang sangat luar biasa di situ sih. Oh, kalau kuliner tuh seperti ini tuh. Oh, kalau di bidang jasa fotografi seperti ini tuh. Oh, kalau di bidang kuliner seperti ini. Jadi mereka hari punya gambaran. Oh, aku pengen jadi ini, aku pengen, gitu. Baru tahun kedua baru kita magang, kita studi banding, kita kunjungan industri dan lain sesuai dengan passionnya masing-masing. Entrepreneur, wah keren. Gitu sih. Gitu. Ya Allah. Selain punya Omoskit, punya pondok santripreneur, keren. Sejauh ini apa sih momen yang mungkin ada momen yang sulit kayak sampai di titik ini dilanjut apa ora gitu. Betul. Ada gak sih? Iya, pasti pengusaha pasti memiliki momen yang kayak pengen nyerah gitu. Iya gitu. Pengen nyerah. Asus lah. Jadi kayaknya udah aja kayak nggak ada, terus kayak motivator nggak berfungsi sudah gitu. Iya. Terus pengen nyerah lah. Tapi karena saya punya ada keluarga di situ, ini harus jalan. Karena saya pendatang ke sini, tidak ada saudara dan lain-lain. Jadi ini harus berhasil bicara nih gitu. Nah, dan di situ bukan karena saya hebat, bukan karena saya pinter, enggak, tapi ada doa ibu di situ. Maksudnya ada masalah, setiap ada apa saya bilang ibu, ini aku pengen bikin pabrik, Bu. Kira-kira gimana ya, Bu? Minta doanya gini-gini. Dan alhamdulillah semua terkabul. Semua detail keinginan saya mesti bilang ibu, Bu, aku pengen punya pondok, Bu. Saya pengen resign bikin kayak gini gitu. Bapak mungkin sudah ngizinin, ya boleh kalau pengen resign enggak apa-apa. Tapi ibu belum ngizinkan, Bu. Enggak usah lah. Saya coba lagi 2008 enggak ACC, 2009 enggak ada ACC juga. 2010 itu ibu udah ngizinin, udah kalau pengen keluar enggak apa-apa le, keluar aja nanti ibu doain. Alhamdulillah saya resign. Walaupun perjalanannya juga nggak mulus-mulus banget, alhamdulillah pabrik bisa berdiri dan semuanya doa ibu semuanya di situ. Saya minta Bu sampai di posisi pabrik sudah jadi, pondok sudah berdiri, terus akhirnya COVID itu ibu udah meninggal. Jadi seakan-akan kayak pintu surga paling cepat di saya tuh kayak, wah kok udah nggak ada lah. Itu merupakan momen yang saya nggak bisa melupakan. Karena semua yang unek-unek saya keinginan saya sudah tercapai semuanya itu sejak ibu masih ada, dan semua ibu nggak ada tuh saya udah nggak punya keinginan apa lagi. Gitu. Jadi pabrik udah ada, pondok sudah ada, jadi anak-anak udah gede-gede semuanya. Jadi kayak udah nggak mikir dunia lagi sih, gitu. Jadi seakan-akan kayak ya wis lah, ini hanya untuk akhirat saja. Udah kesana sih arahnya sih, gitu. Itu sampai hari ini. Gitu. Berapa sih anaknya? Ada 4. Ada 4. Gitu. Yang pertama sudah lulus SMK, yang kedua ini masih di Pondok Tahfiz di Solo, Putri. Yang pertama putra, terus yang ketiga ini di kelas 5 di Sekolah Alam Harapan Kita. Dan yang terakhir di Al Hanif kelas 3 putra juga. Ya mungkin sama dengan. Sudah ada cerita menarik ya. Jadi perjalanan itu kan panjang ya. Jadi ada satu kisah menarik yang mungkin ini sudah dilakukan lama sih, tapi ini masih sering terjadi. Jadi satu hari itu untuk gajian karyawan tuh kayaknya nggak ada gitu. Jadi Mas untuk besok tuh nggak ada gajian, gimana ya itu. Nah, tiba-tiba gaji karyawan. Kan tadi mitra. Ya mitra. Jadi kan di pabrik kan ada karyawan banyak, yang bagian jahit, bagian potong, ada bagian packing. Jadi pabrik itu ada karyawan di situ. Kalau yang di beda. Pabrik itu yang jahitnya ada. Yang di mitra itu yang sablon saja. Oh gitu. Gitu. Jadi di pabrik itu ada yang jahit sudah ada berapa orang ya? Yang 8 apa berapa ya? Terus ada bagian potong, ada bagian cutting, ada bagian press, ada bagian finishing dan lain-lain itu. Cuman selain printing gitu. Selain printing. Jadi di pabrik itu hanya bagian jahitnya, potongnya, desainnya di situ semua di situ gitu. Nanti kalau sudah dipotong baru nanti
mitra yang saya percaya itu, Mas ini ada potongan silakan diambil, udah diambil lah. Tapi semuanya dari cat sablon tuh dari saya, film juga dari saya, mereka tinggal nyablon saja. Yang penting catnya jangan dioplos lah gitu sih. Gitu, karena itu kan terkait dengan kualitas kami juga. Dan itu desain itu sudah kita uji, udah percaya, udah amanah orang, sampai hari ini kita percaya 3 orang untuk ke sana gitu loh. Mau gaji karyawan terus Habis itu nggak ada ya. Jadi kayak semacam piye ya begitu. Lah satu hari itu saya seperti biasa lah ngantar istri ke pasar gitu loh. Nah, tiba-tiba udah bawain belanjaan dan lain-lain. Nah, dan kisah menarik ini itu berlanjut. Jadi ada waktu istri belanja itu ada seorang nenek-nenek nawar jeruk gitu loh. Bu ini pinten bilang gitu. Akhirnya ini 1 kilo 14.000 mbah bilang gitu. Wah kok larang men mbak. Akhirnya mbak setelah nawar-nawar nggak jadi beli. Jadi mbaknya jalan. Saya kan ada di belakang istri. Saya bilang mbak dibeliin, wah enggak apa-apa bilang gitu. Akhirnya saya mesti dibeliin. Mbak sini bilang gitu. Ini mbak dibungkusin bu, Diano sama istri dibayarin 14.000. Oh mau turun mbak itu dengan bahasa Jawa yang kental, saya nggak tahu, nggak ngerti dulu apa. Wah pokoknya semua dulu ngomong ya bu, ini udah semuanya. Saya bilang, anjing sampai istri saya, udah mbak sampun, dia matu nol, bilang itu udah semuanya doa terkenal dalam bahasa Jawa yang sangat kental itu, udah selesai, udah habis gitu saya pulang sama istri sampai di depan rumah itu, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Assalamualaikum, ini Mas Jad. Oh nggih Pak, gimana bilang gitu. Ternyata ada salah satu teman sahabat, Mas, Ika aku punya uang 14 juta, sampean ke rumah ambil sekarang ya bilang. Oh iya Pak, kalau itu dijadiin kaos kira-kira jadi berapa pieces? Oh, belum tahu ya Pak. Sekarang duitnya diambil, udah saya ambil pulang. Terus saya pulang, saya ambil uangnya cash di rumahnya tuh, saya ambil bawa pulang. Ini uangnya ada gitu, sama istri. So, saya pikir, kejadian dia tadi kan beli jeruk 14.000, tapi kok ini 14 juta. Terus istri bilang gitu, ngerti nggak mbaknya tak tukok kerong kilo ya Mas, ben berlikur gitu. Ben 20. Wah, kok jadi Allah tuh menjawab, karena kalau kita sedekah tuh mesti, tapi jangan pernah berharap tuh aku sengena kok gitu. Mungkin tadi kalau berharap malah nggak dapat. Jadi ada beberapa kejadian yang kadang membuat saya tuh kayak semacam kok bisa lah gitu. Jadi kalau kita berbuat baik pasti ada jalan. Sama waktu perjalanan saya bikin pondok itu, saya hanya mampu untuk bikin pondok itu bangun sampai lantai 1. Udah selesai itu. Karena pas Covid, wah kalau saya lanjutin ini pabrik nggak jalan, saya bilang udah berhenti aja Pak. Saya bilang ke kontraktor, Pak udah berhenti ya Pak. Ini hari Sabtu, jadi Senin nggak usah dilanjutin. Oh iya Mas, ada apa? Nanti saya Senin nyuruh tukang untuk beres-beres. Oh iya Pak. Tapi sebelum itu saya nanya, Pak ini kalau dilanjutin sampai lantai 2 kira-kira butuh batu berapa ya? Ya mungkin sekitar 9 ribuan. Banyak juga ya Pak. Yaudah Pak, enggak apa-apa, udah. Tiba-tiba subuhnya, keesokan paginya subuhnya itu saya ketemu dengan surinya ada WA masuk. Mas masih butuh batu bata enggak? Oh iya Mbak, gimana bilang gitu. Donatur. Ada donatur. Donatur dari dekat rumah juga. Akhirnya, oh iya Mbak, berapa? Ada sekitar 900. Ya enggak apa-apa bilang gitu. 900. Sampai paginya suami istri ke rumah. Mas nanti salah, nanti saya kirim batu bata 900 ya di depan pondok. Oh iya Mbak. Terus suaminya bilang, Dek kok 900 toh 9.000 toh. Jumlahnya sama dengan kebutuhan pondok bilang gitu. Saya bilang, loh Mbak 900 apa 9.000? 9.000 Mas. Loh kok enggak kenapa? Itu bikin rumah tapi enggak jadi. Saya suruh ninggalin rumahnya Bapak karena Bapak sendirian. Akhirnya enggak ada pakai Mas. Nanti besoknya udah datang tuh batu bata 9.000 tuh sesuai dengan kebutuhan pondok di atas. Iya begitu. Udah saya bilang, Pak nanti lanjutin aja ya, batu batanya sudah ada. Oh iya Mas, saya tinggal nyari semennya. Lah qadarullah subuh itu saya ketemu dengan salah satu dokter gitu loh. Mas, insya Allah saya nanti kirim semen ya. Unje pikir saya cuma 10, 20 loh. Dia tuh ngirim 1 truk. Donatur juga. Semen 1 truk mungkin sekitar hampir 100-an lah. Itu diturunin depan rumah. Itu pernah saya angkat di FB juga sebagai konten. Jadi ada sebuah donatur 9.000 semen. Dan itu udah kebutuhan semen sudah ada. Saya bilang Pak semennya sudah ada Pak. Jadi Allah tuh mengirim orang-orang baik untuk mendirikan pondok ini dengan sendirinya gitu. Jadi surplus material. Iya. Jadi batu bata ada, semen udah ada. Udah saya selesai, udah Pak lanjutin saja bilang gitu. Udah tinggal nyari ongkos tukangnya. Nah tiba-tiba setelah selesai saya pasrahin, kontraktornya ini ke rumah sama istrinya malamnya itu. Assalamualaikum, gimana Pak? Mas jadi lanjut ya? Oh iya salah, jadi lanjut Pak. Ini batu bata sudah ada, semen sudah ada. Oh iya siap. Terus tiba-tiba dia ngeluarin uang 20 juta dari sakunya. Mas ini sedekah saya untuk pondok bilang gitu. Loh, kok Pak? Ya enggak apa-apa ini sedekah sama itu. Udah.
Jadi 20 dari kontraktornya tuh, yang kontraktornya garap pondok. Oh iya Pak, saya terima Pak, tapi saya kembalikan ke jenengan untuk ongkos tukang saya bilang itu. Akannya sudah jelas, sudah saya terima, saya kembalikan lagi Pak ongkos tukang. Oh iya Pak, terima kasih, kembalikan lagi. Udah itu garap dengan sendiri sampai ke atap gitu. Tinggal keramik belum ada. Ah tiba-tiba ada Bu RW. Mas, siapa yang bikin surga nggak ngomong-ngomong? Surga apa ya Bu bilang gitu. Apa Bu maksudnya? Saya bikin pondok. Iya Bu masih belum selesai. Yang kurang masih apa? Ya banyak sih Bu. Yang belum apa? Oh keramik coba dihitung. Udah dihitung. Banyak lah Bu. Ukuran 20 kali 18 kok belakangnya. Gimana ya? 20 ke 21 terus sini 9 meteran mungkin ya. Gimana ya? Udah saya minta tolong tukangnya Pak dihitung Pak. Dihitung sekian. Saya bilang Bu butuhnya buat total sekian keramiknya. Oh ya udah dibelikan aja Mas, nanti notanya kirim ke saya. Udah saya pesan, keramiknya datang, saya tukar notanya. Mas saya transfer hari ini ya. Langsung jadi keramik sudah ada, batu-bata sudah ada, terus semen sudah ada, ongkos tukang sudah ada. Udah itu jadi dengan sendirinya. Sekarang saya pengen Mei ini harus masuk, bilang gitu saya. Mei ini harus santri harus berdatangan gitu. Alhamdulillah Allah merampungkan sendiri ini, pondok ini gitu. Saya sampai nggak percaya kok bisa ya gitu loh. Kok bisa nih pondok ini selesai dengan sendirinya sampai Mas katanya nggak dilanjut kok masih ada, kok masih dilanjut tukangnya. Lah gimana batu bata sudah ada, semen juga sudah ada yang ngasih, untuk ongkos tukang sudah dari kontraktor tak gitu, keramik juga ada, udah itu sampai hari itu. Gitu. Jadi pada saat kita punya niat baik, ternyata Allah tuh mengirimkan orang-orang baik untuk membantu kita sebenarnya sih. Masya Allah. Sampai sejauh ini udah berapa lama itu pondoknya? Berapa tahun? Berarti sudah 4 tahun ini ya. 4 tahun. Udah tempat ini. Gitu. Itu berarti dari jenjang apa sih namanya? Minimal 17 tahun. Pokok lulus SMA, SMK minimal 17 tahun gitu ya. Oh, 17 tahun. Dan itu alhamdulillah kan kita tidak bikin proposal door to door untuk permohonan donasi, tidak. Ya bagi yang mereka donasi monggo silakan. Tapi saya tidak sengaja untuk bikin proposal, bikin door to door enggak gitu. Jadi saya ingin mengajarkan ke santri kalau pengen sesuatu kamu harus ada usahanya, ada ikhtiarnya gitu. Itu termasuk ada santri termasuk jualan tempe ini. Ya, setiap zikir pagi itu santri jualan. Habis zikir pagi mereka jualan keliling. Ada 100 tempe tiap hari ini. Gitu. Tempe super ini. Jadi tempe ini memang santri. Jadi setiap hari ada 100 tempe di sini yang dijual santri setelah zikir pagi. Mereka dari subuh itu 5:30 mereka udah muter sampai jam 9 jam 10. Sebelum habis jangan pulang. Gitu. Itu produksi santri semua berarti ya? Ya, jadi mereka tuh ya mulai dari stikernya kita bikin dan alhamdulillah ini sudah berapa bulan ya? Mungkin sudah hampir 8-9 bulan inilah. Dan keuntungannya itu ini saya jual 3,5 satunya, tapi kalau 3 10.000, tapi kalau satu 3,5. Dan itu alhamdulillah kemarin sebelum mereka pulang kampung, hari coba dihitung keuntungan jual tempe kemarin berapa. Udah dihitung semana, lupa ini keuntungannya sekian gitu. Udah ini keuntungannya, ini saya bagikan, silakan kepada santri, silakan saya bagi rata, silakan untuk THR adik adik semuanya. Mereka bener Pak ya ini. Nah, jadi keuntungan mereka udah merasakan, ternyata ya. Jadi ini usahamu setiap pakai jualan ini saya kembalikan kamu yang usaha. Jadi mereka tuh sudah punya, ternyata usaha kita dari pagi untuk jualan ini kembali ke kita uangnya. Ya itu dijual di mana sih? Iya, santri nggak tahu dijual kemana. Mereka tuh keliling, jadi punya area masing-masing gitu. Jadi itu udah pagi tuh mereka betul. Door to door, mereka kadang ngelobi warung, ngelobi ke ibu-ibu, door to door mereka. Gitu untuk ngenalin tempe santri itu. Ini namanya tempe santri. Ini tempe produksinya santripreneur. Namanya memang pondok santripreneur gitu santripreneur ya? Gitu. Oh, memang fokusnya untuk santri, untuk entrepreneur. Dulu sebagian profit dari Muskit untuk membayar pondok, bayar ustadznya, listrik, wifi dan lain-lain gitu. Tapi setelah ada usaha ini, itu kita pondok sudah bisa mandiri sendiri. Salah satunya pondok itu punya EO outbound itu. Dan timnya santri-santri. Jadi untuk outbound untuk sekolah-sekolah, instansi-instansi ya. Nah, dari outbound itu hasilnya nanti masuk ke pondok juga gitu loh. Udah biaya sendiri ya. Jadi mereka punya penghasilan sendiri dan setelah event itu biasanya saya bagi, nanti dapat sekian, udah saya bagikan ke teman ke santri. Ini udah nanti sisanya masuk ke pondok. Untuk bayar ustadznya, untuk untuk bayar wifi, untuk bayar listriknya, untuk beli komputer, untuk beli soundnya, ya untuk KPM lah, proses seperti itu. Ya semuanya dari situ. Dan sekarang Muskit sudah tidak mensuplai pondok udah, karena pondok sudah bisa mandiri dari hasil outbound itu sih gitu loh. Berarti hasil terbesar dari outbound itu ya? Iya, enggak juga. Ya, enggak juga. Gitu loh. Ya, saling cuma hasilnya lumayan. Memang hasilnya
karena kita bekerja dari pagi sampai siang kan udah selesai kan outbound itu, jadi langsung. Kalau tempe kan mereka harus muter lama prosesnya gitu lah. Kalau outbound kan kadang satu sekali event ada 200 orang, ada 700 orang pernah kita. Paling banyak tuh 700 orang kemarin kita menghandle di situ gitu. Ada santri kita libatkan semuanya 300 orang, 200 orang, 50 orang. Tapi bahkan ada yang karena kita tidak event untuk profit ya. Jadi kadang, Mas, ini TPA mau outbound Mas tapi nggak ada dana, boleh nggak minta tim diulang untuk apa, untuk ngasih fan game buat silakan Bu, disewa aja kita ke sana. Jadi benar-benar kita ngasih udah. Jadi kita nggak sampai fokus Bu, yaudah gimana Mas, udah nggak usah apa buat anak-anak TPA kita oke. Jadi emang kalau emang mereka budgetnya berapa, udah kita berangkat. Jadi emang tidak murni profit gitu loh. Kecuali kita bikin profit ya. Jadi kalau emang benar-benar nggak mampu ya Mas, aku anggarannya TPA cuma segini Mas, nggak apa-apa. Udah apa Bu, monggo silakan berangkat Bu. Kalau cuma segini boleh enggak boleh gitu. Jadi ya udah, jadi saya bilang kan karena enggak usah mencari profit dulu lah gitu. Sementing mereka tahu kita punya tim outbound. Ya siapa tahu nanti ada rezeki yang dari yang lain gitu. Oh iya Pak, siap. Jadi nanti sementing kamu udah bermaksimal, masalah dibayar dan tidak itu Allah nanti yang ngatur gitu. Sampai hari ini alhamdulillah udah banyak klien-klien. Kok tahu oleh udah? Iya kan anak saya pakai ini Mas, kemarin ini ya gitu. Akhirnya udah sampai terakhir kita minggu kemarin ke Tawangmangu. Mas, besok keluarga saya tuh mau ke Tawangmangu, outbound di sana bisa. Oh boleh Bu, kita berangkat kemarin, kita berangkat ke Tawangmangu, outbound di sana. Liburan, liburan tapi dibayar. Main dibayar. Ada IO, ada jual tempe, selain ngaji ya. Selain ngaji itu jualan tempe, ada apa IO outbound. Kemudian ada lagi apa? Nah, kebetulan di Omoski itu saya punya program sejak 2018 itu Omoski Berbagi. Omoski Berbagi itu saya keliling ke sekolah-sekolah, ke SMK-SMK, ke kantor-kantor, ke bank-bank, ke komunitas untuk memberikan sedikit motivasi lah. Karena di SMK itu ada P5 tentang entrepreneur bagaimana. Nanti kalau misalkan di instansi bagaimana menjadi melayani customer dengan baik, customer service, bagaimana nanti untuk memotivasi guru. Kita berangkat, saya berangkat. Jadi yang ngisi saya nanti motivasi ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi untuk guru-guru kita berangkat. Itu Omoski Berbagi mulai dari 2018. Jadi datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Dan di situ Omoski Berbagi itu saya memang tidak menerima sepeser pun. Jadi saya hanya berangkat, ngisi, pulang gitu sih. Gitu. Ya, baik di luar kota, ada yang di Pacitan, ada di Blitar, di Surabaya, di Malang, di Madiun kita berangkat gitu. Kita berangkat udah sedang ngisi, pulang gitu. Loh pas ini gimana transportnya? Enggak usah Bu. Ya doakan saya mudah-mudahan saya sehat walafiat. Saya ini kan hisabnya nanti lama. Kamu punya ilmu tapi nggak dibagikan. Kalau saya cuma dibagi terima itu kan nanti bayarannya cuma segitu. Ya saya doakan saya sehat Bu. Bisa Omoski juga laris. Nanti kalau ada order kita saja. Tapi untuk ini free Bu, kita ngasih ya. Terakhir pagi tadi saya ngisi di SMP 1 Ceper. Siang terus baru Mas Randy tadi ngabarin, sorry Mas nanti malam ya gitu. Besok masih ke Semarang pagi habis subuh. Semarang jadwalnya padat sekali. Ya sebenarnya sih untuk memberikan apa ya, karena saya tahunya ini, saya memberikan itu. Ya apalagi di Al-Fatih juga besok tanggal 1, 2, 3 itu ngisi tentang entrepreneur juga. Jadi mereka kelas 12 yang mau lulus, mereka harus punya soft skill di situ. Ada leadership, ada public speaking, ada bagaimana mereka untuk pondasinya, mindsetnya untuk menjadi entrepreneur kita ajarin di situ sih gitu. Sampai sejauh ini ya, apa sih tantangan yang paling berat? Kalau dibilang berat sih enggak sih gitu. Karena sudah ketemu template-nya. Iya. Jadi kalau ada masalah yang berat itu kan Allah kan semua segalanya sih. Ya, cuman kebanyakan dari teman-teman pengusaha tuh tidak tahan proses. Kalau sudah mau berusaha, mau bikin usaha, bikin apapun tuh, ya nikmati aja prosesnya dulu gitu loh. Kadang kita pengen cepet gede gitu loh. Akhirnya nggak sabaran ganti lagi. Kemarin udah jualan es teh jumbo, tata nggak laris ganti lagi. Ganti cilo nggak laris ganti lagi. Jadi akhirnya kan proses itu nggak teredukasi dengan baik gitu loh. Nah, kalau misalkan nikmati prosesnya pelan-pelan gitu, itu nanti pasti akan ketahuan nanti gitu. Sepenting niatnya baik. Ya Allah, semoga mudah-mudahan nanti kalau misalkan Omoski besar, saya bisa mengumrahkan orang tua dan itu semuanya terkabul. Saya bisa mengumrahkan, bisa menghajikan, bisa mengumrahkan mertua juga. Jadi itu niatnya aja. Kalau udah niatnya itu lurus, insya Allah nanti Allah akan mempermudah. Ada jalan. Dan di situ juga ada
doa istri di situ. Gitu. Sampai di titik ini apa sih harapan kedepannya? Ya mudah-mudahan semakin bermanfaat bagi orang lain ya. Ya termasuk ada Om Muskit berbagi ilmu, juga semua benar-benar bisa menambah karyawan juga untuk kebermanfaatan juga, untuk bisa nambah santri, untuk bisa membiayai mungkin lebih dari 10 gitu sih. Karena maksimal 10, saya pengen tuh lebih banyak santri yang masuk ke pondok santri pengen, dan saya juga bisa lebih mampu untuk membiayai gitu. Saya pengen sampai ke sana sih gitu. Totalnya berapa sih karyawannya sekarang? Kalau santrinya ini ada, ini angkatanku tuh ada 6 orang ya. Yang daftar banyak, cuman karena ini saya pengen gratis dan ingin bertahan 2 tahun, saya pengen benar-benar itu mereka yang sudah mampu bertahan di situ. Jangan sampai nanti 3 bulan keluar, nanti 6 bulan keluar. Saya pengen dia ingin mencoba mereka tuh 6 santri. Ada karena maksimal saya kan memang 10 santri. Nah, dan yang daftar mungkin kemarin tuh ada 24 santri. Tapi ada yang rokok saya cancel. Tereliminasi dengan sendirinya. Ada yang mungkin nggak bisa ninggalin rokoknya, terus gondrong dan lain-lain gitu. Jadi gondrong nggak boleh. Ya paling tidak kan ya dipotong dulu lah kalau sampai gitu ya. Jadi kadang ada beberapa hal yang mungkin ya coba ini tinggalin deh, tidak boleh. Tapi rata kebanyakan gagal di rokok. Gitu loh. Itu cowok semua berarti? Cowok semua, sementara untuk cowok. Gitu loh. Jadi saya memang mencoba untuk mending saya seleksi di awal daripada nanti semua tak terima, tapi akhirnya malah gak bisa mengelola juga. Terus juga ternyata Allah mensimin kamu sedikit dulu aja, nanti kalau udah besar baru gitu sih. Berarti pondoknya gratis? Full gratis sama 2 tahun. Nah, dan kita bayar modul seragamnya, biaya pendidikan, makannya, semuanya kita bayar semuanya. Gitu loh. Ya kan santrinya cuma 6 kan? Itu berarti ustadznya berapa? Ustadznya banyak. Loh, kok banyak kan ustadznya? Nah, jadi ustadz itu ada kami ambil dari Ibnu Abbas, ada Ustadz Hayyar di situ, ada Ustadz Rifki dari Pondok Batu Salam Prambanan, ada Ustadz Kolis juga, ada leadership, ada teman juga, ada beberapa teman juga yang pengusaha juga, ada Ustadz Rahmat yang ngisi sirah dan bawiyah. Jadi semuanya pengajarnya saya ngambil ya memang benar profesional di situ. Nah, dan nanti yang ngisi entrepreneur itu ada teman-teman pengusaha juga yang ngisi di situ. Jadi biar nanti mereka tuh belajar dengan ahlinya semua gitu. Nanti mereka akan magang, nanti saya akan ngajak kunjungan sesuai dengan passionnya anak-anak. Mas aku pengen magang di sini, kita cariin. Pak aku pengen ngajak di sini Ustaz, yuk kita cariin. Ustaz aku pengen di magang di sini, pengen kunjungan ke sana, kita mencari lobbynya gitu, untuk biar santri juga teredukasi dengan baik gitu. Berarti ini pondoknya berarti open ya, terbuka umum juga ya? Untuk umum juga. Jadi semua umum, tidak harus lulusan pondok gitu loh. Tidak harus lulusan pondok, sepenting ya kalau memang mereka bisa ngaji ya kita tinggal menyempurnakan saja, tapi kalau nggak bisa ya kita ajarin juga gitu sih. Kalau sudah masuk sudah hafal 50 juz ya ngapain gitu. Ya tinggal ngelanjutin saja sih gitu lah. Mereka punya, tapi kalau mereka yang belum benar bisa ya kita ajarin di awal. Ada Ustadz Kolis dan juga Marwah di situ gitu. Mendidik di situ, tahsin dan hafalannya juga sampai ke sana. Oke, ya terima kasih infonya itu sangat inspiratif. Selain bisnis juga punya misi syiar yang luar biasa, masya Allah. Jadi dunia dapat, akhirnya juga ada. Tapi dulu kan akhirnya dulu. Akhirnya dulu. Nanti dunia itu akan ikut. Kira-kira seperti itu. Kejarlah akhirat maka dunia kau dapat. Ya, itu salah satu konten di kaosku dulu. Oh gitu. Akhirnya udah nggak diproduksi. Dahulu kan akhiratmu maka dunia akan datang dan menangkap. Mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi untuk kepada pemirsa YouTube. Bagi teman-teman ya, ini bagi UMKM ya, atau mungkin bagi lulusan-lulusan yang mau lulus, tadi kan lulusan tuh. Jadi saya minta tolong kalau memang nanti untuk teknologi sangat luar biasa hari ini, ya AI dan lain-lain semuanya hebat. Nah, saya minta tolong nanti kalau pengen usaha, ya nikmati prosesnya, jangan instan, nikmati prosesnya, libatkan Allah dalam untuk semuanya. Karena di situ ada 2 bidadari ya, bagi yang ada ibu, ada doa itu doa paling ampuh, dan bagi yang sudah menikah ada istri di situ. Andaikan doa 2 bidadari ini ketemu, itu kamu tinggal nunggu aja suksesnya. Gitu. Tembus langit. Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sama-sama atas kehadirannya. Semoga tambah sukses, tambah amin.
terkabul cita-citanya, Amin. cita-cita yang sangat mulia ini. Sangat mulia. Cukup sekian pemirsa obrolan yang tidak penting. Yang sok penting. Yang sok penting, tapi ini obrolannya benar-benar penting. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa, dan mohon maaf apabila masih kurang sambutannya atau gimana ini timnya pada nggak datang. Enggak apa, ini nikmati prosesnya. Mungkin Iya, iya. berawal dari tempat jemuran, Iya, nanti iya. akan menjadi besar. Ini aslinya jemuran ini. Kalau nggak ada tamu ini jadi jemuran. Ini parkiran. Kalau dilihat tuh pengusaha besar, rata-rata semua berangkat dari kecil lah gitu Iya, sih. iya, Ya. Masya Allah. Nikmati aja prosesnya. Oke, cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.